Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Ramadan Heriansyah dari kelas R2E ingin menjelaskan materi tentang drafting original English narrative, conflict, contrast, and the three-act structure. Nah, masuk ke materi definisi of narrative. Narrative is a text that tells a story or event in a chronological order. The purpose of narrative are: number 1, to entertain the reader. Number 2, to deliver a moral message. Number 3, to share experience. Number 4, to develop imagination. Jadi materi tersebut menjelaskan tentang pengertian naratif atau teks naratif. Naratif adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kisah secara runtut atau kronologis, mulai dari awal, tengah, hingga akhir. Di sini ada tujuan naratif, yaitu yang pertama, menghibur pembaca melalui sebuah cerita. Yang kedua, menyampaikan pesan moral atau nilai kehidupan. Yang ketiga, membagikan pengalaman atau kejadian. Yang keempat, mengembangkan imajinasi pembaca. Ada materi generic structure of narrative. A narrative usually consists of: number 1, orientation, introduction, the character, time, and place. Number 2, complication, a problem or conflict happen. Number 3, resolution, the problem is solved. Jadi, materi tersebut menjelaskan tentang struktur umum atau generic structure naratif. Sebuah teks naratif umumnya terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada orientasi atau orientation, yaitu bagian pembuka yang memperkenalkan sebuah tokoh, waktu, dan tempat terjadinya cerita. Contohnya, suatu hari di sebuah desa hiduplah seorang anak yang rajin. Yang kedua ada komplikasi atau complication, yaitu bagian ketika muncul masalah atau konflik yang dihadapi tokoh tersebut. Contohnya, anak tersebut kehilangan dompet saat pulang sekolah. Yang ketiga ada resolution atau resolusi, yaitu bagian penyelesaian masalah atau konflik. Contohnya, dompet berhasil ditemukan dan dikembalikan kepada pemiliknya. Selanjutnya ada materi tentang definisi of conflict. Conflict is a problem or struggle faced by the character in a story. Function of conflict: number 1, make the story interesting. Number 2, develop the character. Number 3, create tension. Number 4, move the plot forward. Di materi tersebut menjelaskan pengertian konflik. Konflik adalah masalah atau pertentangan yang dialami tokoh dalam sebuah cerita. Fungsi konflik yaitu yang pertama ada membuat cerita lebih menarik. Yang kedua, mengembangkan karakter tokoh.
Yang ketiga, menciptakan ketegangan. Yang keempat, menggerakkan alur cerita agar terus berkembang. Selanjutnya ada materi tentang type of conflict. Yang number one, man versus man. A character struggle against another character. Number two, man versus slave. A character struggle with their own feeling or thought. Number three, man versus nature. A character struggle against natural form. Number four, man versus society. A character struggle against rules or social norm. Jadi, materi tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis konflik. Yang pertama ada man versus man atau manusia versus manusia, yaitu konflik antara satu tokoh dengan tokoh lainnya. Contohnya, dua bersaudara bertengkar karena kesalahpahaman. Yang kedua ada man versus slave atau manusia versus diri sendiri, yaitu konflik yang terjadi dalam diri tokoh seperti rasa takut, bingung, dan rasa bersalah. Contohnya, seorang siswa ingin menyontek tetapi dirinya merasa bersalah. Yang ketiga ada man versus nature atau manusia versus alam, yaitu konflik antara tokoh dengan kekuatan alam. Contohnya, seorang pendaki terjebak badai. Yang keempat ada man versus society atau man versus masyarakat, yaitu konflik antara tokoh dengan aturan atau norma masyarakat. Contohnya ada seseorang ditolak masyarakat karena melanggar adat. Selanjutnya ada materi tentang example of conflict. Number one, man versus slave. A student went to test on a test but feels guilty. Number two, man versus man. Two friends argue because of a misunderstanding. Number three, man versus nature. A hiker is trapped in heavy storm. Jadi, materi tersebut menjelaskan tentang contoh konflik. Pada slide terdapat beberapa contoh, yaitu yang pertama ada man versus slave. Seorang siswa ingin menyontek tetapi merasa bersalah. Number two, man versus man, yaitu dua teman bertengkar karena salah paham. Number three, man versus nature, yaitu seorang pendaki terjebak badai. Selanjutnya ada materi tentang definisi of contrast. Contrast is the difference between character, situation, or emotion in a story. Number one, clarify difference. Number two, make the story more interesting. Number three, help reader understand the karakter. Selanjutnya ada materi tentang pengertian kontras. Kontras adalah perbedaan antara tokoh, situasi, atau emosi dalam sebuah cerita. Fungsinya yaitu yang pertama ada memperjelas perbedaan. Nomor dua ada membuat cerita lebih menarik. Nomor tiga membantu pembaca memahami karakter tokoh. Selanjutnya ada materi tentang type of contrast. A character contrast
difference in personality. Example: one student is hardworking while another is lazy. Number two, situation contrast, difference in condition. Example: live in the city and live in the village. Number three, emotion contrast, different in feelings. Example: happy and sad. Jadi, materi tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis kontras, yaitu yang pertama ada karakter kontras, yaitu perbedaan sifat atau kepribadian tokoh. Contohnya, seorang siswa rajin sedangkan siswa lainnya malas. Yang kedua ada situation contrast, yaitu perbedaan kondisi atau kepribadian. Contohnya, kehidupan di kota dibandingkan dengan kehidupan di desa. Nomor 3 ada emotion contrast, yaitu perbedaan perasaan atau emosi. Contohnya yaitu bahagia dan sedih. Selanjutnya ada materi tentang 3X structure. 3X structure is a storytelling structure divided into three main parts: Act 1 setup, Act 2 configuration, Act 3 resolution. Materi tersebut menjelaskan tentang cara menyusun sebuah alur cerita menjadi 3 bagian utama agar alur cerita menjadi lebih teratur, mudah dipahami, dan menarik untuk diikuti. 3 bagian utamanya yaitu yang pertama ada setup atau pengenalan. Yang nomor 2 ada confrontation atau konfrontasi. Yang ketiga ada resolution atau penyelesaian. Selanjutnya ada materi tentang explanation of 3-act structure. Act 1 setup, introduce the character and situation. Act 2 configuration, the conflict become more serious. Act 3 resolution, the problems is solved and the story end. Jadi, materi tersebut menjelaskan tentang 3-act structure atau struktur 3 babak. 3-act structure adalah cara menyusun cerita menjadi 3 bagian utama. Act 1 setup, yaitu memperkenalkan tokoh, latar, dan situasi awal. Act 2 configuration, yaitu tokoh menghadapi konflik yang semakin rumit. Act 3 resolution, yaitu masalah diselesaikan dan cerita berakhir. Selanjutnya ada materi tentang example of 3-act structure. Title: The Honest Student. Act 1 setup. A student found a wallet in the schoolyard. Act 2 configuration, he wanted to keep the money. Act 3 resolution, he returned the wallet to the teacher. Moral message: honest is important. Jadi, materi tersebut menjelaskan tentang contoh 3-act structure. Judul: The Honest Student atau siswa yang jujur. Act 1 setup, yaitu seorang siswa menemukan dompet di halaman sekolah. Act 2 configuration, yaitu ia tergoda untuk menyimpan uang yang ada di dalam dompet. Act 3
resolution, yaitu ia memutuskan mengembalikan dompet kepada guru. Pesan moralnya yaitu kejujuran itu penting. Selanjutnya masuk ke conclusion. In conclusion, a narrative is a story that has a clear sequence of events. Conflicts make the story interesting. Contrasts show difference in the story, and the three-act structure help organize the story from the beginning to the end. By understanding these elements, we can create a better narrative. Masuk ke kesimpulannya, yaitu narasi adalah sebuah cerita yang memiliki urutan peristiwa yang jelas. Konflik membuat cerita menjadi menarik. Kontras menunjukkan perbedaan dalam cerita, dan struktur 3 babak membantu mengatur cerita dari awal hingga akhir. Dengan memahami elemen-elemen ini, kita dapat menciptakan narasi yang lebih baik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.